Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dan Muhammad Wisdan Alfarizi, NPM 2215001003. Di video ini saya akan menjelaskan tugas akhir dari praktikum sistem basis data. Judul kedua yaitu CDM dan PDM. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai tugas akhir sebelumnya, itu tugas akhir judul 1 yaitu RD, karena tugas akhir judul kedua ini memiliki hubungannya dengan tugas akhir sebelumnya. Jadi pada tugas akhir pertama saya membuat suatu ERD atau Entity Relationship Diagram berdasarkan aplikasi yang saya temukan dari sebuah artikel jurnal yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Tracking Kripto, Dompet Kripto Berbasis Web, yang dibuat oleh Steve Sebastian Pusung dan Ardini Warih Utami dari Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya. Nah, jadi dari tugas judul 1 ini saya membuat ERD seperti ini. Jadi ERD-nya terdiri dari 5 entity, kemudian ada 7 relasi. Nah, mungkin dari ERD-nya bisa dilihat saja seperti ini. Saya ingin langsung melanjutkan ke CDM yang telah saya buat di sini. Nah, jadi di CDM ini kurang lebih hampir sama dengan ERD-nya, tapi sebenarnya memiliki sedikit saja perbedaan. Saya jelaskan dari entitasnya. Tadi ada 5 sama seperti di ERD, yaitu pengguna. Di sini pengguna memiliki 3 atribut, yang ID pengguna itu sebagai primary key dengan tipe data itu number. Kemudian nama dan password pengguna itu memiliki tipe data varchar. Lalu ada cryptocurrency-nya. Di sini cryptocurrency-nya sama ya seperti yang lain juga, itu ID crypto sebagai primary key dan tipe datanya itu number. Kemudian ada nama kriptonya, itu menggunakan tipe data varchar. Lalu harga kripto dan caps pasar itu menggunakan tipe data long float. Caps pasar di sini itu maksudnya kapitalisasi pasar. Lalu ada entity pasar, itu hanya memiliki satu atribut yaitu ID pasar sebagai primary key yang tipe datanya juga number. Kemudian ada portofolio, sama seperti pasar, dia hanya memiliki satu atribut yaitu ID porto sekaligus juga sebagai primary key, tipe datanya juga number. Lalu ada transaksi, di sini ada ID TRX sebagai primary key dari entity transaksi yang tipe datanya itu number. Kemudian waktu TRX, di sini tipe datanya itu date dan time. Jadi dia akan menggunakan tanggal dan waktu ya, atau jam. Kemudian di sini ada tipe TRX, tipe datanya itu boolean. Jadi yang saya maksud tipe TRX di sini itu adalah buy or sell. Jadi karena dia hanya memiliki 2 tipe, jadi saya pikir antara boolean atau binary. Jadi akhirnya saya memilih boolean untuk dimasukkan jadi tipe data si tipe TRX. Lanjut, ada jumlah dan biaya TRX, di sini menggunakan tipe data long float. Oke, lanjut. Di sini ada relasi dari pengguna dengan portofolio, yaitu memiliki dengan kardinalitasnya itu 1 to 1 opsional. Nah, di sini ada sedikit perbedaan, yaitu yang dimana di CDM saya menggunakan 1 to 1 opsional karena ketika saya mencoba menggenerate CDM ini menjadi physical data model atau PDM, kemudian saya generate PDM itu menjadi database atau SQL, itu muncul error. Yang errornya itu seperti ini. Nah, dia bilang errornya itu circular references, yang dimana kalau setelah saya baca, errornya itu terjadi ketika ada table yang merujuk atau mereferensikan satu table, kemudian ya dia terjadi looping gitu karena saling mereferensi. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi
setelah saya coba untuk mengubah kardinalitas dari relasinya, akhirnya bisa. Jadi saya putuskan untuk begini saja. Jadi kalau bisa dilihat di sini, dari ERD-nya aslinya itu kan one to one mandatory. Jadi yang artinya itu satu pengguna itu harus memiliki satu portofolio. Sedangkan di konseptual data modelnya menjadi satu pengguna itu bisa memiliki satu portofolio, atau tidak bisa memiliki portofolio sama sekali. Kasus ini juga terjadi pada relasi cryptocurrency dengan transaksi. Jadi maksud saya itu satu transaksi itu terlibat hanya satu cryptocurrency kan. Jadi di ERD-nya pun juga one to one mandatory, tapi di CDM di sini berujung error gitu. Maka saya ulangi perlakuan yang sama seperti pengguna dengan portofolio. Jadi akhirnya one to one opsional. Oke, lanjut. Di sini ada pengguna melakukan transaksi. Di sini kardinalitas relasinya itu adalah one to many opsional. Jadi artinya si pengguna ini bisa sama sekali tidak melakukan transaksi maupun bisa melakukan banyak transaksi gitu ya di riwayat penggunanya ini. Lalu ada portofolio terdiri dari cryptocurrency. Ini kardinalitasnya juga one to many opsional. Jadi artinya satu portofolio itu bisa tersimpan atau terdiri dari banyak cryptocurrency, atau satu ataupun tidak ada sama sekali cryptocurrency. Nah, lalu ada transaksi kripto sudah, kemudian ada pasar menyediakan cryptocurrency. Jadi di sini hanya ada satu pasar, dan di pasar itu dia menyediakan satu atau lebih cryptocurrency. Jadi tidak boleh nol ya. Karena yang kita tahu juga cryptocurrency itu ada banyak. Jadi maka dari itu kardinalitas relasinya itu adalah one to many mandatory. Oke, jadi mungkin penjelasan dari CDM-nya segitu. Saya ingin coba untuk menggenerate physical data model atau PDM-nya. Jadi dari toolbar dari di atas kita pilih yang tools, menu tools, kemudian generate physical data model. Nah, di sini kita menggunakan DBMS MySQL 5.0. Di sini kita pilih, kita kasih nama saja seperti ini. Itu bebas ya. Kita oke. Nah, di sini sudah jadi PDM-nya. PDM-nya kurang lebih bentuknya hampir sama dengan CDM-nya ternyata. Nah, lalu karena hampir mirip, jadi saya langsung mencoba untuk generate database-nya saja. Sama seperti tadi di toolbar yang ada di posisi atas ini, kita pilih menu database, kemudian kita pilih generate database. Nah, di generate database ini kita pastikan filenya itu tersimpan dengan sesuai kemauan kita. Jadi misalkan di sini saya pilih di directory praktikum SBD, kemudian kita kasih nama misalnya ta2.sql, lalu kita oke-kan saja. Nah, dia sudah mulai sudah selesai menggenerate SQL-nya. Jadi bisa kita buka langsung, kita klik 2 kali di situ. Nah, di sini adalah bentuk dari script SQL-nya dari si TA2. Bisa dilihat di sini sudah tanpa error karena yang dari CDM-nya sudah saya betulkan, yaitu kardinalitas relasi ini. Nah, dengan produk akhirnya itu script SQL sebagai database-nya ini. Baik, jadi mungkin cukup sekian video penjelasan tugas akhir dari saya. Jikalau ada kekurangan dan kesalahan kata dari penjelasan saya,
Saya mohon maaf karena saya masih belajar dan saya juga mengharapkan masukan dan sarannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.